Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi perkuliahan pengembangan produk baru. Nah, kita akan melanjutkan chapter sebelumnya, yaitu Opportunity Identification and Selection, yang merupakan step pertama dari proses pengembangan produk baru. Sebelumnya, teman-teman sudah belajar prosesnya bagaimana secara umum dari awal sampai akhir. Nah, sekarang lebih memperdalam bagian pertama, yaitu di bagian pertama itu ada komponen yang namanya Product Innovation Charter dan juga New Product Portfolio. Nah, komponen ini ditentukan oleh pusat gitu, bukan oleh tim yang akan mengembangkan produknya atau yang akan mendevelop proses bagaimana si produk ini tuh bisa diciptakan ya, produk baru diciptakan. Nah, kalau ilustrasinya itu ibarat para direksi gitu kumpul. Nah, mereka bikin sebuah produk innovation charter dan juga new product portfolio untuk strategic business unit yang ditunjuk untuk mengembangkan produk ini. Nah, bedanya apa PIC dengan New Product Portfolio? Kalau PIC itu adalah strategic plan-nya, kalau portfolio itu lebih ke arah isi dari planning itu yang memungkinkan mereka itu bisa adjust dengan financial dan strategic kriterianya. Nah, di chapter ini tuh akan dicontohkan bagaimana PIC dan bagaimana produk portfolio. Jadi tujuan dari PIC itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memetakan arah dari arah kerja tim untuk pengembangan produk baru. Seperti misalnya teknologi apa yang dikembangkan, terus kira-kira visi misinya itu ingin apa, apakah ingin ekspansi pasar, ingin untuk pasar baru atau dan lain-lain. Terus juga untuk mengatur tujuan dan juga objektif dari dari tim tersebut gitu ya. Kenapa sih harus ada gitu intinya? Kenapa penting banget kita itu perusahaan ini tuh mengembangkan produk baru. Terus juga untuk menceritakan bagaimana si tim ini tuh memproses produk baru ini. Kira-kira rules-nya apa, batasannya apa, dan prinsipnya apa. Nah, ilustrasinya, tim yang akan mengembangkan produk ini seperti mereka itu mempunyai company sendiri itu ya. Jadi ibarat company within a company. Tadi dengan adanya PIC dan juga produk new portfolio produk itu seperti company yang memberikan wewenang kepada company baru tadi new product untuk mereka itu membangun produk sendiri. Di situ mereka diberi kebebasan untuk develop a budget, financial analysis, dan juga memberikan tugas kepada orang lain. Gitu. Itu seperti tugasnya seorang direksi gitu ya, yang ada misalnya financial analysis. Kalau direksi itu ada bagian keuangannya khusus yang menganalisa keuangan kesehatan keuangan perusahaan, misalnya develop budget itu kan bagian perusahaan juga. Nah, terus misalnya they need strategic direction. Nah, itu juga mereka itu butuh strategic direction gitu dari perusahaan inti. Mereka harus kemana, mereka nggak boleh kemana, harus bagaimana, harus apa yang harus mereka penuhi dan lain-lain gitu. Nah, ini kadang dalam memprovide direction kita mesti menyelipkan corporate strength gitu. Nah, nanti di tugas wawancara itu teman-teman kan akan bikin PIC dan juga bikin new product portfolio sebagai output ya dari wawancara itu. Nah, dari itu sebelum kita membuat PIC dan juga new product portfolio, kita butuh tahu yang namanya corporate strength, kekuatan dari perusahaan itu apa gitu yang akan menjadi landasan dari pengembangan produk baru. Contoh misalnya yang saya tahu tuh Nike. Nike itu kekuatan dari corporate dari sepatunya itu adalah be for all sports, not just shoes gitu. Jadi kalau sepatu Nike itu identik dengan sepatu olahraga yang cocok untuk semua olahraga gitu. Dan jadi dia bukan sepatu biasa.
Terus misalnya Kodak atau foto Polaroid zaman dulu ya. Jadi mereka itu corporate strand-nya itu mereka punya high value untuk customer dan juga untuk mereka gitu. Jadi servisnya harus bagus dan lain-lain. Nah itu adalah corporate strand yang mereka punya, yang menjadikan landasan bagi PIC dan juga produk portofolio untuk terus diingat-ingat terus gitu loh. Nah ini produk platform planning. Jadi ini pentingnya kita membentuk produk portofolio, produk platform planning atau tadi ya bentuknya PIC dan juga platform, karena itu untuk efisiensi perusahaan dalam mendevelop single product misalnya. Kadang kalau dari sejarahnya kenapa PIC dan produk portofolio ini ada, karena sebelumnya perusahaan-perusahaan industri besar, manufaktur besar itu belum efisien gitu untuk mendevelop produk baru. Kenapa? Bisa jadi produknya itu produk family itu dalam satu lini produk itu bisa sama dalam hal desain, terus misalnya produksinya sama, tapi kadang dia itu bisa beda market gitu ya. Jadi secara hasil itu tidak memberikan keuntungan untuk perusahaan gitu. Nah, sehingga di awal itu harus ada yang namanya PIC dan platform. Nah, contohnya misalnya Sony untuk 4 platform, dia melaunching 160 product variation. Itu berarti satu platform aja dia ada 40 product variation. Itu kan cukup banyak gitu ya untuk satu produk, gitu, untuk satu platform. Nah, itu yang memungkinkan kalau kalau tidak punya produk platform atau portofolio yang detail, yang betul-betul efisien, itu bisa memakan waktu yang banyak gitu ya. Nah, ini contoh opportunity identification pada greenfield markets misalnya. Maksudnya dalam konteks bagaimana kita mencari market ya. Misalnya McDonald, find another location or venue. Karena dari sini McDonald itu terkenal dengan lokasi yang strategis gitu. Itu corporate strength-nya. Terus misalnya leverage your frame strength in new activity center. Nah, kalau Nike itu terkenal awalnya corporate strength-nya adalah mereka itu khas banget untuk olahraga. Jadi misalnya basket, ada sepatu basket khusus. Nah, yang belum itu berarti mereka lihat market di olahraga yang berbeda. Dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi ini cara perusahaan itu melihat peluang gitu ya. Pertama lihat dulu kekuatannya di mana, baru lihat peluang apa lagi nih yang belum tereksplorasi dari kekuatan tersebut. Nah, ini emerging social trend. Jadi dalam keberlanjutannya itu ketika kita mengidentifikasi sebuah peluang, itu ada prinsipnya juga gitu ya. Jadi yang pertama just in time life. Dalam melihat peluang itu mereka fokus pada just in time itu adalah sebuah perspektif, sebuah prinsip di mana proses produksi harus memaksimalkan kualitas untuk konsumen. Yang kedua adalah efisiensi produksi gitu. Jadi betul-betul semua itu harus serba efisien. Tidak memakan waktu banyak, terus juga efisiensi dari segi biaya. 3 itu. Jadi harus efisien semuanya, harus kualitasnya bagus, efisien dalam hal waktu, dan juga efisien dalam hal biaya. Terus juga sensing consumers gitu. Jadi dalam kita melihat peluang itu harus kita punya sensitivitas yang tinggi terhadap konsumen mana nih yang belum konsumen mana nih yang akan menghasilkan profitability tinggi. The transparent self itu transparan aja, antara
direksi dengan SBU itu mereka harus bisa menjelaskan kenapa mereka memilih peluang itu gitu ya. In search of enoughness gitu, mencari kecukupan. Ini bisa juga diterjemahkan dalam bentuk finance gitu. Misalnya dalam melihat peluang ini ya kita ingin memaksimalkan profit yang ada gitu. Kita ingin meningkatkan market value misalnya ya, in search of enoughness gitu. Karena selama ini belum dirasa cukup untuk perusahaan A. Virtual material gitu. Jadi kadang dalam melihat peluang itu kita perlu yang tadinya imajinasi corporate semata itu harus dibuat real. Nanti corporate itu harus bisa memetakan gitu ya tadi ya. Misalnya bagaimana strategi ini bisa ada dengan apa bedanya strategi pengembangan produk ini dengan produk sebelumnya. Yang terakhir itu adalah co-creation. Co-creation itu kadang dalam pengembangan produk baru itu inovasi tidak diciptakan oleh corporate oleh apa namanya company pusat ya, tapi juga bisa jadi dari SBU-nya. Bisa jadi dalam pembentukan inovasi baru itu mereka melibatkan juga nih si tim yang akan mengembangkan produk ini untuk membuat inovasi baru. Entah mereka itu SBU-nya itu ada R&D-nya atau bisa juga melibatkan apa namanya orang lain. Orang lain itu pihak ketiga, misalnya dalam meriset project baru, meriset produk baru, atau kalau sekarang yang lagi ini tuh misalnya lomba business planning gitu ya ke mahasiswa atau apa. Nah itu termasuk dalam co-creation di mana mahasiswa di sini dilombakan, diberi hadiah gitu untuk mereka sendiri itu menciptakan ide baru untuk pengembangan produk baru misalnya. Nah itu termasuk cara kita mengidentifikasi peluang gitu. Jadi bukan hanya dari sekarang itu udah mulai lebih banyak lagi prosesnya dan juga prinsipnya. Yang terpenting itu dalam kita mengidentifikasi peluang adalah bagaimana kita bisa efisien dari segi produk, dari segi produksi, dari segi biaya, dan juga bisa menarget konsumen yang bisa menghasilkan profitabilitas yang tinggi untuk perusahaan. Nah, apa itu PIC? Jadi PIC itu adalah untuk apa namanya, it is the new product team strategy. Jadi bukan untuk produk, bukan untuk inovasi, tapi sebuah dokumen yang menspesifikasikan kondisi bagaimana si tim itu akan bekerja. Jadi itu sebuah strategi untuk tim yang akan mengembangkan produk. Nah ini itu dokumen yang di-prepare, disiapkan oleh senior manager untuk guidance untuk SBU-nya ya. Tadi saya sudah bilang gitu, bagaimana sih inovasi ini, visi misinya bagaimana dan yang lain. Apakah semua perusahaan itu butuh atau punya PIC? Sebenarnya mostly punya, tapi mungkin ada beberapa yang tidak membutuhkan PIC karena mungkin dari struktur organisasinya kecil dan yang lain ya. Tapi kalau yang besar itu mereka butuh sekali namanya PIC. Misalnya sudah struktur organisasinya itu sudah rumit gitu. Nah, ada beberapa studi, mohon perhatikan yang kalimat biru ini. Nah, semakin detail dan spesifik itu angka atau kualitas inovasinya semakin tinggi. Jadi PIC ini tuh yang akan menentukan tingkat inovasi gitu ya. Semakin detail, spesifik itu akan semakin inovatif. Terus semakin spesifik corporate mission dan juga direction di PIC itu performa dari pembentukan produk baru itu akan semakin tinggi. Tujuan dari PIC adalah memfokuskan atau mengintegrasikan usaha dari tim, jadi tim itu punya arahan gitu ya. Lalu cara untuk senior managers itu mendelegasikan sebuah tugas ke SBU, lalu juga
bisa juga kita mengukur bagaimana besaran strategi atau besaran inovasi yang akan kita kembangkan, yang akan perusahaan kembangkan. Nah, ini konten dalam PIC, dimulai dari background, situation analysis, bisa perusahaan tuh kadang menggambarkan analisis finance-nya, terus misalnya managerial data, reason for preparing a new PIC at this time. Kenapa butuh nih yang namanya kita inovasi produk baru. Terus fokus, nah dimensi mana yang ingin kita fokuskan dari segi teknologi dan juga market. Apakah mereka itu cocok untuk keadaan sekarang? Lalu goals, objektif, lebih spesifik lagi dari fokus kita ingin punya apa nih gitu. Baru guidelines. Misalnya dari segi dari segi biaya produksi, terus misalnya dari segi waktu gitu ya, deadline-nya kapan, dari segi finance harus bagaimana dan yang lain. Lalu, nah ini ilustrasi bagaimana PIC di Apple iPad. Jadi ini contoh PIC ketika Apple ini akan mengembangkan produk yang bernama iPad. Jadi misalnya fokusnya, kita fokus. Jadi pertama, Apple itu menjelaskan kekuatan dari teknologi Apple itu apa. Nah ini mereka jelaskan, terus kira-kira dari sini turunkan jadi marketing. Marketingnya itu harus betul-betul inovatif, harus seamless integration and high performance, harus betul-betul kelihatannya itu kita di mata konsumen itu harus betul-betul elegance gitu ya, si produk ini tuh secara marketing gitu ya, secara secara desain dan lain-lain. Terus tujuannya kita bikin produk baru yang revolusioner, yang ini tuh belum ada sebelumnya, really new product development. Nah, itu special guidelines-nya turun nih dari fokus, goals, special guideline. Jadi guidelines-nya adalah pokoknya harus terbaik. Not necessarily the first, bukan hanya pertama, tapi juga terbaru di produk kategori. Result-nya, jadi ini tuh tadi ya sebuah guidelines juga gitu ya, mission lah dari si Apple ini. Apple ini ingin meluncurkan tablet komputer pertama yang revolusioner, yang next big thing lah, yang betul-betul apa tuh namanya? Ini resultnya tuh hasil dari iPad itu setelah ada gitu ya. Apple ini menjadi tablet komputer pertama yang betul-betul inovatif, revolutionary new product seen by many at the time as the next big thing gitu. Jadi sebelumnya no one tablet computer had established a dominant position yet. Nah itu tuh jadi standar tablet komputer yang baru gitu. Nah, the plan for the future was to add capability and application to the future iPads. Jadi dari PIC ini sudah terlihat kalau Apple ini punya strength di teknologinya, dan mereka karena ingin menjadi really new product, marketing requirements-nya itu dibikin se-inovatif mungkin gitu. Desainnya harus bagus, jadi pionir lah, cutting edge gitu ya. Dari dua itu diturunkan jadi tujuan dari PIC ini. Mereka ingin ngebentuk produk yang betul-betul baru. Nah, ini contoh dari PIC. Jadi betul-betul nggak terlalu detail ya. Jadi lebih ke arah visi misi, ekspektasi dari perusahaan Apple untuk iPad. Step-nya bagaimana, dimulai dari background, focus, and goals gitu ya. Kenapa, misalnya why did we develop this strategy? Misalnya pasti Apple itu akan menceritakan kenapa nih kita nih harus ngebentuk iPad ini gitu ya. Fokusnya di mana? Jadi harus ada cocokan antara teknologi dan juga market. Kalau Apple tadi ngambilnya dari sudut pandang mana? Sudut pandang kekuatan teknologi dia yang dihubungkan dengan
marketing atau apa namanya perspektif konsumen. Jadi betul-betul harus dari segi desainnya oke dan lain-lain gitu. Dan have a good potential karena tadi kasusnya Apple itu betul-betul berinovasi pada tablet komputer karena sebelumnya belum ada tablet komputer yang tadi desainnya tipis, misalnya cutting edge gitu ya, desainnya tipis, terus sleek dan yang lain. Nah itu sepertinya punya potensi yang bagus. Goals and objective itu bisa bentuknya profit, growth, and market status. Nah ini PIC step, special guidelines. Ini contoh gitu ya, bagaimana teman-teman, bagaimana perusahaan itu bisa menyusun guidelines-nya. Ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang melakukan wawancara. Jadi bisa aja ketika menyusun PIC itu teman-teman bisa mengidentifikasi kira-kira tuh inovasi, tingkatan inovasinya tuh mau bagaimana. First to market artinya benar-benar baru, adaptive product artinya itu dari produk yang sudah ada kita adaptasikan ke market yang berbeda, atau imitation. Imitation tuh betul-betul sama, cuma mungkin beda fungsi, beda desain sedikit dan yang lain. Nah itu degree of innovation gitu ya namanya. Lalu timing, apakah mau betul-betul pertama kompetitor belum ada, quick second ya kompetitor udah ada, tapi ya kita yang kedua, slow agak-agak terakhir ketika marketnya sudah mature, artinya sudah banyak produk yang berada di pasaran baru kita keluar gitu, produk baru. Atau telat gitu, marketnya itu udah banyak, udah tertutup. Nah, kita yang terakhir, produk yang terakhir misalnya late itu produk yang murah misalnya, kita innovativeness-nya itu imitation. Kita produknya mirip produk yang high class tapi versi murah. Nah, itu bisa late misalnya kayak gitu timingnya. Miscellaneous, additional information misalnya apa ya, sebuah keadaan ya ini yang menentukan si produk ini ketika di launch ke pasaran, misalnya avoidance of competition. Terus jangan sampai produk ini tuh bikin kompetisi baru. Terus misalnya jangan sampai memperlihatkan kelemahan perusahaan, lihat dari patentability dan lain-lainnya, produk integrity artinya integritas produk, jadi harus konsisten gitu si produk ini. Nah ini adalah guidelines bagaimana si perusahaan menyusun PIC. Lalu ada produk portfolio. Ini tadi kita sudah cukup, saya sudah menjelaskan cukup banyak tentang PIC gitu ya. Lalu yang kedua adalah produk portfolio. Nah ini lebih ke arah bagaimana produk yang nanti akan dikembangkan itu bisa cocok dengan strategi yang dikembangkan. Nah ini ada beberapa kriteria bagaimana produk ini dikatakan strategic fit gitu ya. Yang pertama misalnya perusahaan itu punya strategic goals. Nah, apakah ingin fokus pada produk yang sama dibanding dengan melebarkan basis produk, misalnya kayak Apple. Apple itu awalnya kan iPhone. Nah, produknya itu apakah mau di iPhone lagi atau dia mau merambah ke yang lain gitu. Misalnya tadi Apple extending the iPad extending the base berarti kan. Lalu project type, ada juga beberapa produk itu didasarkan pada project khusus. Misalnya dia kerjasama dengan, misalnya ini tuh contoh dari industri yang strategis ya, pesawat misalnya. Kan kalau pesawat dia project-nya fundamental research-nya tuh lumayan panjang gitu ya. Proses improvement, maintenance project, nah itu tergantung dari situ. Misalnya produk portofolionya ini project antara Indonesia dan Korea misalnya untuk ngembangin pesawat. Terus apakah short term versus long term project. Nah, itu harus dijelaskan juga kalau produk ini tuh dalam jangka panjang. Contoh iPad. iPad itu dibuat mungkin dalam short term, dalam waktu mungkin 3 sampai 5 tahun. iPad itu berlaku gitu ya si produk portofolionya. Artinya mungkin pengembangan produk barunya, risetnya, kita mengembangkan teknologinya itu ya mungkin sampai short term aja gitu.
Terus high risk versus low risk project, nah ini tergantung dari investmentnya. Market familiarity, ada beberapa produk yang mungkin kita inginnya tuh ini dari segi produk cocoknya untuk market yang ada sekarang, atau mungkin yang totally baru, atau mungkin yang ekstensi, misalnya marketnya contohnya misalnya produk iPhone. Nah, iPhone sama nih produknya. Nah, sekarang muncul edisi yang rose gold misalnya untuk wanita. Nah, itu kan hanya ekstensi. Pada produknya sama gitu dengan produk sebelumnya. Terus teknologi familiarity. Apakah teknologi dari yang akan dikembangkan di produk itu betul-betul baru? Gitu ya. Terus kemudahan dalam development itu nanti akan dijelaskan juga dalam portofolio. Geographical market, kita mau di mana target pasarnya, itu juga dijelaskan di produk portofolio. Oke, nah terkadang dalam produk portofolio itu senior manager itu harus memberikan direction yang betul-betul jelas gitu ya, dan betul-betul harus bisa menilai kira-kira nih kualitas dari produk baru ini tuh akan gimana. Nah, ini contoh bagaimana Exxon Chemical dalam menentukan portofolio produk baru. Portofolio produk baru ini misalnya, nah dia dibagi jadi 3, low product newness, medium, sama high. Nah, di sini kalau low produknya ini ingin enter di low market gitu ya, yang betul-betul sama gitu, sama dengan market sebelumnya, ya strateginya harus kayak gini, improvement to existing product. Jadi produk yang udah ada improvement aja. Tapi kalau kita ingin betul-betul baru produknya, marketnya, nah berarti harus existing product lines 20%, 35% itu performanya. Dan yang lain-lain ini sebenarnya produk portofolio itu bukan menceritakan produk teknologinya kayak gimana, proses pembentukannya kayak gimana, enggak. Tapi ke arah guidelines level dari produk itu. Misalnya innovativeness-nya. Kalau dia mau medium, ya berarti kalau mau enter market baru, usahakan untuk cost reduction-nya itu kita 20%, misalnya 20% dari yang udah direncanakan dan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke arah tuh positioning lah kalau yang produk portofolio. Ada lagi bentuknya diagram. Jadi misalnya Hewlett Packard Division ya. Dia bikin proses change dan juga product change. Ini memberikan arahan juga nih untuk si tim gitu ya. Apa sih hubungannya antara perubahan proses dengan perubahan produk baru. Nah, seperti itu. Nah, dia nanti bikin charge kalau misalnya hanya enhancement gitu ya, hanya hanya kira-kira penaikan versi, ya berarti extent of process-nya tuh rendah gitu, sama aja mungkin sama yang sebelumnya. Terus juga product change-nya tuh kurang lebih sama. Seperti itu. Ini ada lagi contoh dari strategic decision group portfolio evaluation model. Nah, ini mungkin lebih ke misalnya antara produk sebelumnya dengan produk yang baru, yang kecil-kecil ini maunya gimana gitu. Kira-kira tuh dari segi technical success dan juga technical success itu kira-kira maunya dibandingkan dengan produk sebelumnya itu bagaimana. Nah, kadang dalam produk portofolio itu kita butuh yang namanya visualisasi gitu untuk memudahkan si tim itu menginterpretasikan PIC dan juga membuat aturan ya, karena kan di portofolio itu kita bikin aturan juga, bikin constraint ya, bikin batasan. Nah, misalnya batasan strategic decision-nya adalah produk baru itu dia
dikatakan technical, ya secara technical success-nya itu kurang lebih medium gitu, nggak terlalu high. Dia tuh lebih tinggi lah technical success-nya dibandingkan dengan produk sebelumnya dan lain-lain. Nah, mungkin segitu untuk chapter 3. Perlu diingat ini teman-teman, chapter 3 ini yang akan dijadikan produk gitu ya untuk nanti wawancara. Mohon dipelajari baik-baik. Terima kasih.